Halo semuanya, hai guys. General reading ya, general reading. Oke, ini pembacaan kartu energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja, kali ini temanya tentang isi hati orang-orang saat tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Kita lihat isi hati dia, isi hati mereka saat nggak komunikasi sama kamu. Oke. Tara, wah, Tara. Aku ngerasa kalau kalian nggak bicara, kalau tidak komunikasi, ada yang sering melamun terus tentang dirimu ya. Ini bisa dia, bisa mereka, bisa teman, apalagi keluarga ya. Pokoknya apalagi orang terdekat lah. Ada merasa termenung-menung, jadi banyak melamun ya kalau nggak komunikasi sama kamu. Mungkin nggak ada kamu nggak seru, nggak ada kamu nggak rame, nggak ada kamu nggak enak, nggak ada kamu nggak asik atau apa gitu ya. Itu sih. Ada juga nih orang-orang yang tidak bahagia ya sama yang lain. Maksudnya dia bisa aja kan bersama yang lain, tapi dia nggak bahagia. Dia malah kepikiran kamu gitu ya. Oke. Ada yang banyak merenung, ada yang banyak berdiam diri, menyendiri, merenung, ya merenung tentang kamu sih. Kayak apa ya, kok bisa kita itu tidak berkomunikasi ya? Kok bisa kita tidak berinteraksi? Kayak ya jadi introspeksi diri, jadi ngoreksi diri. Salahku di mana ya? Mungkin salahku begini, begitu. Mungkin ada perbuatanku jahat sama kamu, jadi nggak komunikasi gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Ada yang overthinking, susah tidur. Ada yang terus-terus gitu memikirkan dirimu. Ada yang terus-terus kepikiran kamu. Kamu kayak orang penting aja. Ya kamu penting ya. Ya ada merasa gitu guys. Ada merasa kamu tuh kayak penting banget buat dia. Jadi kepikiran terus kalau nggak bicara, kalau nggak berinteraksi ya.
Aku ngerasa ada yang berpikir atau ada yang merasakan kamu membatasi diri. Kamu ini seperti membuat batasan, seperti membuat tembok yang tinggi. Kamu tidak mau disakiti lagi, tidak mau dipermainkan lagi, ya. Terus, oke. Ada yang merasa hubungan kalian menggantung. Ada yang merasa relasi kalian menggantung. Gitu ya. Jadi ada yang ngerasanya ya udah mungkin begini dulu jalan kita, ya. Begini dulu jalan kita nggak bicara. Atau ya begini dulu keadaan kita ya, tidak komunikasi. Ya mungkin nanti komunikasi lagi, nanti ada waktunya bicara lagi. Oke? Maaf berisik ya, berisik bingit. Oke. Ini dikatakan ada yang terbangun spiritualnya, kemudian mengasah intuisinya untuk mendalami isi hatimu dan isi pikiranmu, karena dia ingin tahu apa yang kamu mau, ya. Gitu, Barbara. Gitu ya, Suneo. Ngerti dong, masa enggak ya. Jadi kalau nggak komunikasi ya, kalau kalian tidak bicara, ada yang terbangun spiritualnya, ada yang tersadar spiritualnya. Jadi kayak mengasah intuisi, dia asah feelingnya, firasatnya, untuk mendalami isi hatimu, mempelajari isi pikiranmu. Ya kira-kira apa yang kamu mau, ya. Ya mungkin ada sih merasa kamu misterius selama tidak komunikasi, ya. Ada merasa penasaran saat tidak komunikasi sama kamu. Jadi ya bertanya-tanya sih, apa maumu ya? Kamu maunya gimana gitu. Beberapa orang berasumsi atau berpendapat bahwa kamu sudah bahagia dengan orang lain, orang baru atau teman baru, ya. Ya namanya juga asumsi, pendapat mereka. Bisa aja cuma perasaan mereka aja, ya. Jadi ada orang berpendapat, udahlah, kamu itu udah bahagia di sana. Kamu udah bahagia sama yang lain mungkin. Kamu ada teman baru, ada orang baru. Ya sudah. Ya gitu pikirannya saat tidak komunikasi, ya. Oke. Ada yang merenungkan kebaikan-kebaikanmu karena dia belum menemukan orang sebaik kamu, ya. Kayak tadi ada kan aku bilang, ada yang merenung, ya. Ada yang merenungkan kebaikan-kebaikanmu gitu. Mungkin karena belum menemukan orang sebaik kamu. Jadi ya teringat aja gitu. Ya, belum ada sepeduli kamu, belum ada setulus kamu, segemoy kamu. Terus ada yang bawaannya emosi aja. Bahkan dia emosi ke orang lain. Padahal dia bermasalah itu sama kamu. Ya kan? Iya. Jadi ada orang yang kalau nggak komunikasi ya, kalau nggak bicara denganmu, bawaan dia tuh emosi aja. Bawaan dia pengen marah-marah, emosi aja. Bahkan dia emosi sama orang lain. Padahal dia tuh ada masalah itu ke kamu, ya. Maksudnya dia tuh ada drama, dia ada masalah itu kan sama kamu. Dia ada gejolak batin, dia ada perang batin itu sama kamu.
Ya itu, tapi dia malah emosian ke orang, ya kan? Ya mencari pelampiasan. Oke. Ada yang merasa kalian merasakan hal yang sama meskipun tidak bicara, ya. Ada yang merasa kalian merasakan hal yang sama meskipun nggak ngomong, ya. Misalnya apa ya? Kita nggak komunikasi, ya. Kita nggak bicara. Kita nggak bicara ini ya karena kita kenapa-napa gitu. Kita nggak komunikasi ya karena ada drama, karena ada masalah, ada sesuatu terjadi di antara kita. Tapi kita ya diam aja gitu. Oke? Ada yang kepikiran untuk datangi rumahmu supaya lebih enak ngomong baik-baik sama kamu. Wah. Oke. Ada yang mikir, udahlah, aku ke rumahmu aja, aku datangi tempatmu aja lah, supaya lebih enak ngomongnya, pengen ngomong baik-baik ya sama dirimu. Oke, terus beberapa orang merasa terancam karena kamu tidak mau respon apa-apa sebelum mereka berubahlah, ya kan? Jadi ada mereka merasa terancam. Ada mereka merasa seperti diancam, ya. Karena kamu ini banyak diam. Kamu banyak pasif sebelum mereka berubah, ya. Kamu tidak mau respon apa-apa, kamu tidak respect sama siapa-siapa sebelum mereka berubah. Ya, berubah lebih baik lah. Kemudian seseorang berusaha mati-matian menahan hasrat seksualnya ke kamu saat kalian tidak berinteraksi. Wah, ada hasrat ya, ada gairah, duar ya. Oh ya. Jadi ada begitu ya. Ada aja. Jadi mungkin ada orang suka banget loh sama kamu. Ada yang punya hasrat, punya gairah sama dirimu. Dia berusaha gitu mati-matian menahan hasratnya. Dia berusaha mati-matian ya menahan gairah ke kamu saat kalian nggak komunikasi, saat nggak interaksi, ya. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Ini nih. Kamu itu gampang dikangenin ya. Kamu gampang dirindukan. Gitu, Kak. Kamu ini bikin kangen, bikin rindu sebenarnya. Ya entah karena kebaikanmu, entah karena menariknya kamu. Sampai ada apa ya? Kalau nggak komunikasi, berhalusinasi ya. Ada berhalusinasi bayang-bayangin kamu. Soalnya kamu menarik, kamu itu bikin kangen. Terus kamu bikin kepo, bikin penasaran. Dia terus-terusan ini stalking atau memantau kamu dari jauh, ya. Terus sih, ada nggak terpesona gitu sama kamu ya. Ada yang nggak tergoda sama kamu gitu. Ya kamu ini menggoda. Ada begitu, oke? Ada yang berusaha healing, berusaha menenangkan dirinya saat kalian tidak bicara, saat kalian tidak komunikasi ya.
Jadi dia berusaha tenang dulu lah, bernapas dulu, bernapas dulu, makan dulu, tidur dulu, ya healing, sampai tenang, ya baru kayak mau bertindak ke kamu, ya. Oke. Ada yang berusaha fokus ke diri sendiri ya. Dia fokus gitu, udahlah mikirin diri sendiri aja, fokus ke hidupku saja. Tapi ada yang nggak bisa membedakan itu sama egonya gitu. Ada yang tidak bisa membedakan apa ya, dia mau self love apa ego begitu kan. Ya ada gitu. Ada berusaha ya fokus ke diri sendiri, berusaha lari, bersembunyi. Ya apa ya, dengan alasan self love atau menyayangi dirinya gitu. Jadi nggak mau ribet sama kamu, cuek sama kamu atau apa. Padahal itu egonya gitu. Itu egonya sih. Soalnya ada tidak bereskan masalah, tidak menyelesaikan masalah, ya. Tuh. Ada sih yang mencari pelarian ya sama yang lain. Ada berusaha fokus ke yang lain. Tuh ya, tapi kamu itu tidak tergantikan ya. Kamu tetap idaman bagi seseorang. Kamu tetap diidam-idamkan seseorang. Ini ada mereka yang menceritakan kamu, membahas-bahas kamu sama orang lain saat tidak komunikasi dengan kamu, ya. Ada berusaha gitu. Ya, membicarakan kamu, menceritakan kamu ke orang-orang saat kalian tidak komunikasi, ya. Ya, bisa bicara baik atau buruk, ya. Yaitu. Oke. Tapi aku lihat ini kalau dia atau mereka membicarakan kamu ke orang lain, ini karena stres sih. Stres gitu. Soalnya masalah kalian nggak selesai-selesai. Drama ini nggak berakhir-berakhir, ya. Itu sih. Jadi ada orang cerita gitu ke orang lain ya. Apa ya? Saya menceritakan kamu, saya curhat ke orang tentang dirimu. Ya karena stres. Stres aja gitu. Bagaimana membereskan masalah kita? Bagaimana membereskan urusan kita? Ya seperti itulah. Oke. Ada begitu ya. Apalagi kalau ini teman, apalagi kalau orangnya ya yang nggak kuat memendam gitu. Jadi kayak dia mau ceritain kamu ke orang lain, ya minta pendapat lah. Kira-kira harus berbuat apa ya untuk hadapi kamu? Kira-kira harus apa menyelesaikan masalah dengan kamu, ya. Tuh. Sampai batuk ya. Berisik sekali ya. Sorry ya. Sorry ya. Ini dikatakan. Ada yang merasa kamu lebih nyaman menyendiri dan tidak mau diganggu, sehingga dia merasa tidak perlu komunikasi dengan kamu, ya. Jadi ada yang merasakan kamu tuh ya udah lebih nyaman menyendiri ya. Kamu ya udah tidak mau diganggu. Jadi ya udah kalau kayak gitu nggak usah komunikasi. Ya itu terbaik lah. Itu mungkin
jalan terbaik ya. Oke, terus ada yang mau blok atau hapus nomormu karena kamu tak kunjung mencari dia lagi ya. Tuh, ada ya egonya tinggi. Ada yang mau ngeblok, ada yang mau hapus nomormu, ada yang mau hapus akunmu. Karena sakit hati, karena emosi, soalnya kamu tidak cari saya lagi gitu ya. Tuh. Ada yang mencoba pasrah dan ikhlas karena dia tidak kuat untuk memperjuangkan kamu ya. Jadi ada yang mencoba pasrah dan ikhlas karena dia sudah tidak kuat untuk memperjuangkan hubungan kalian, relasi kalian. Beberapa orang menganggap kamu sibuk dengan banyak prioritasmu dan prioritasmu bukanlah mereka. Wah, ada merasa tidak dianggap. Aku siapalah aku ya. Aku siapalah diriku ini ya. Jadi beberapa orang menganggap kamu tuh sibuk sama prioritasmu sekarang. Kamu mikirin kerja, mikirin uang atau apa ya. Ya, prioritasmu bukan mereka. Meski tidak komunikasi, ada yang merasakan ikatan batin dan kontak batin ke kamu hampir setiap hari ya. Jadi ada kalian walau nggak bicara, ada yang merasakan kontak batin ya. Ini setiap hari ini. Wah, telepati ya. Oh, ikatan batin. Oke, beberapa orang stres, pola makan dan pola tidurnya nggak teratur karena dia rindu berkomunikasi sama kamu ya. Oke. Mungkin ada sampai sakit ya, ada yang sampai stres, pola makan, pola tidurnya nggak beraturan karena rindu berkomunikasi. Jadi ayo berkomunikasi. Ada begitu ya. Oke. Ada huruf D, W, A, J, Z, V, R, P, G, E, Y, S, U, N, H, T, M, B. Oke, ada Juni, Agustus, April, September, Desember, Maret, Januari, Mei. Ada Aquarius, Cancer, Pisces, Gemini, Leo, Scorpio, Taurus, dan Libra. Itu di kartu ada Virgo ya. Ada Pisces. Nah, Leo ya. Oke, itulah yang sering muncul ya. Kemudian Eropa, Jakarta, Ambon, Serang, Bogor, Medan, Madiun, Probolinggo, Blitar, Kendari, Pekalongan, Surabaya, Yogyakarta, Padang, Depok, Afrika, Sulawesi, Kerawang, Indramayu, Cilegon, Aceh, Bandung, Tegal, Kupang, Banjarbaru, Samarinda, Situbondo, Kepulauan Riau, Sumedang, Semarang, ya kan? Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok ya? Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen ya. Dah.